kita nanti akan ada mock-up atau apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya Ada seperti replika ya apa gitu replika. ya. Jadi nanti akan ada misalkan collapse building. Jadi bangunan yang roboh ada korban di dalamnya gitu. Jadi Betul. sebenarnya kalau dibayangkan akan menarik sekali Mbak Seperti nanti. main teater juga ya kita ya. Tapi memang teater itu yang terpenting sambil serius gitu. Jadi kita Iya. main tapi kita tuh serius gitu ya. Dan itu ada panduan-panduannya, sudah ada Betul. skenarionya, sudah ada guidelines-nya. Jadi nanti akan mengikuti itu semua. Kira-kira dari tiap rangkaian tadi tuh mulai dari tabletop, terus juga ada command post exercise, terus juga ada field training exercise-nya juga. Negara-negara mana nih yang sudah terkonfirmasi hadir di berbagai rangkaiannya itu? Kita juga pengen tahu nih kira-kira, berapa negara nih yang mau hadir lagi ke kita Nah gitu. ini menarik nih Mbak. Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap tangguh bencana. Tapi jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Nah sahabat tangguh, kalau masih inget nih tempo hari itu kita sempet ngomongin soal Ardex ya. Untuk kepanjangannya nanti akan saya sebutkan perlahan-lahan karena kurang British aku tuh ya. Nah, dan hari ini kita akan berbincang lebih dalam menggali tentang Ardex dan tentunya sudah ada narasumber yang sangat ahli juga nih di bidangnya dan mari kita sambut langsung aja ya sahabat tangguh ya. Selamat datang Mas Syifa. Halo Mbak Ranti, selamat datang. Iya, Mas Syifa selaku Public Communication Officer AHA Center. Betul ya Pak? Iya. Nah, boleh kita sapa dulu nih sahabat tangguhnya Mas Syifa. Oke, halo selamat siang, pagi atau malam nih ya buat sahabat tangguh yang sedang mendengarkan atau melihat podcast ini. Oke, gimana nih kabarnya Mas Syifa? Lagi sibuk banget gak? Alhamdulillah baik. Jadi kalau keseharian di kantor ya sama lah seperti di PNBB kita lagi menyiapkan Ardex. Betul. Jadi lagi panik banget, lagi pack banget nih ya. Panik-panik ajaib gitu ya. Di mana-mana rapat gitu Iya, kita harus betul. bahas terus ya biar segala sesuatu yang kecil-kecil ini tidak terlewatkan gitu ya. Nah, berbicara soal AHA Center dulu nih Mas Syifa. Karena sepertinya sahabat tangguh nih belum familiar tentang AHA Center. Bahkan beberapa pegawai BNPB tuh juga kayak, kok beda seragamnya, ternyata di lantai 13 ada AHA Center, masih kurang kenal nih, kita kurang ngeblend gitu. Boleh diceritakan sedikit gak Mas Syifa tentang AHA Center ini? Iya, jadi memang benar seperti yang dibilang Mbak Ranti tadi, ada banyak yang belum begitu paham ya apa itu AHA Center. Jadi kalau mungkin saya sedikit aja bercerita, jadi kita ingat di tahun 2004 itu sempat ada tsunami di Indonesia, di Aceh, dan itu tidak hanya Indonesia yang terdampak, tapi juga di beberapa kawasan Asia Tenggara ya yang kena dampaknya. Nah, dari situ kemudian kita ada lagi nih di Asia Tenggara itu ada Cyclone Nargis sebelumnya, terus kemudian ada Typhoon Haiyan di Philippines. Itu bencana-bencana yang cukup besar di Asia Tenggara. Nah, ketika terjadi bencana besar, nah ini kita pengen nih negara-negara ASEAN ini bisa bareng-bareng untuk saling membantu gitu. Nah, dari situ kemudian dibentuklah yang namanya AHA Center di tahun 2011. Jadi AHA Center ini kepanjangan atau apa namanya kalau disingkatnya AHA Center, tapi kepanjangannya adalah ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Panjang ya? Panjang, nanti biarlah ditulis di bawahnya Mas Syifa ya. Tapi biar lebih singkatnya kita menyebutnya AHA Center. Nah, jadi peran AHA Center yang utama ini adalah menjadi coordinating center atau menjadi pusat koordinasi ketika ada bencana di salah satu negara ASEAN. Kemudian kita mencoba memfasilitasi dan mengkoordinasi bantuan-bantuan yang ada di ASEAN ini untuk disampaikan ke negara yang terdampak. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau kami di AHA Center ini biasanya juga menyebutnya sebagai ASEAN Helps ASEAN. Jadi ASEAN membantu ASEAN. Jadi AHA gitu kan. Nah, kantornya
ada di lantai 13 gedung BNPB. Oke, nah sebenarnya kita selalu berdampingan tapi Betul, suka kalau di lift tuh betul. malu-malu mau nyapa takutnya gak kenal gitu ya. Nah tapi Iya, sekarang kita udah iya. kenal nih, berarti Kira-kira memang seperti itulah mm-mm. untuk apa namanya garis besarnya. Ya, Oke, berarti memang dari kita untuk kita gitu ya. Tapi betul. kitanya ini adalah ASEAN gitu ASEAN ya, karena Mas Shiva ya. kita kalau dilihat dari sisi geografisnya kita ada di dekatnya ekuator juga kan sama-sama Betul. semuanya. Kemudian Mm-mm. dari sisi culture orang-orangnya Betul. juga mirip-mirip. Jadi kita Benar-benar. menyebutnya sebagai satu keluarga. Oke. Makanya kenapa enggak kalau terjadi bencana di ASEAN kita yang duluan membantu Benar, dan gitu saling ya. membantu Betul tentunya ya, sekali ya. satu sama lain. Mm, mm, mm. Nah, kita mundur sedikit juga nih Oke. Mas Shiva, Mm, karena tempo hari kita juga sudah berkomunikasi, berdiskusi banyak betul. hal dan dengan Pak Bagus ya. Iya, iya. Nah, kita juga berbicara tentang tentang Ardex. Karena Iya, kan ini iya. memang mengundang banyak tamu dari negara Betul. regional Mm, ASEAN mm, ya. mm, mm. Dan banyak sekali nih pihak-pihak yang terlibat dan mereka membawa praktik baik mereka masing-masing Iya. nih. Bagaimana Mm, penanganan bencana maupun mm, kedaruratan di mm. masing-masing negara. Dan ini akan diselenggarakan nanti di Yogyakarta Yogyakarta, di benar. mulai 31 Juli Ya. sampai nanti tanggal 3 Agustus. Mm, Nah, kita pengen tahu juga nih sebenarnya peran AHA Center ini sebagai koordinator tadi. ya. Koordinator untuk berkoordinasi Mm, dengan banyak negara di ASEAN. Kira-kira nih peran AHA Center yang paling role intinya itu mm, mm. nanti saat di Ardex itu seperti apa, Mas Shiva? Iya, mungkin akan coba saya ini ya bedakan dulu. Jadi Betul. kita sebagai penyelenggara dan juga nanti ketika exercise. Oke. Nah, AHA Center kalau di Ardex nanti sebagai penyelenggara itu kita istilahnya co-organizer atau kita bareng-bareng nih sama BNPB. Jadi Hmm. apa namanya penyelenggara karena kalau di manualnya Ardex sendiri karena Ardex ini ada manualnya nih Mbak Oh, ceritanya oke. sudah dibukukan nih ya. Baik, Dan itu baik. akan diikuti oleh setiap kali penyelenggaraan Ardex. Nah, di dalam buku itu disebutkan bahwa AHA Center ini akan selalu attach atau selalu berdampingan dengan host country atau tuan Oke, rumahnya. Jadi betul. ketika di Indonesia ya kita akan bareng-bareng menjadi penyelenggara. Oke. Atau mungkin sebelumnya dulu pernah di Vietnam gitu, kita AHA Center juga akan bareng-bareng dengan Vietnam. Nah, nanti di negara berikutnya juga akan sama. Jadi kita kalau dalam penyelenggaraan kita akan bersama-sama dengan host country untuk Oke. menyelenggarakan. Nah, di exercise nanti kita juga ambil bagian nih Mbak. Oke. Selain tadi Mbak Ranti juga menyebutkan apa namanya mengkoordinasi negara-negara ASEAN yang berpartisipasi. Betul. Nah, nanti kami juga akan mengirimkan namanya ASEAN ERAT. ASEAN Nah, Era. ASEAN ERAT ini adalah ASEAN Emergency Response and Assessment Team. Jadi Oke. ini kalau di UN mungkin kalau untuk sahabat tangguh yang sudah paham tentang dunia disaster management, kalau di UN ada namanya UNDAC. Nah, Oke. kita punya nih di ASEAN namanya ASEAN ERAT. Oke. Nah, ini adalah orang-orang yang sudah dilatih, ditrain untuk melakukan respons atau assessment ketika terjadi bencana. Nah, mereka nanti akan ambil bagian di situ menjadi bagian dari pelatihan Ardex itu. Oke, berarti memang semuanya juga orang yang dikirimkan itu sudah tersertifikasi, semuanya juga sudah ada guideline-nya masing-masing dan memang nanti untuk ngeblend sama negara lain pun semuanya udah tahu nih Iya. perannya seperti apa. Kalau misalkan kita coba mendalami Ardex itu sendiri nih, Mas Shiva, kira-kira boleh diceritakan sedikit juga nggak? Ada macam-macam kegiatan apa nih di Ardex yang bisa kita sama-sama, oh berarti kalau negara ini tuh perannya lebih banyak di sini, atau Oke. gimana nih dari setiap macam-macam rangkaian kegiatan? Iya, mungkin Mbak Ranti ingat ketika mungkin dengan Pak Bagus sebelumnya juga diceritakan ya kita sebenarnya mulai tahapannya sudah mulai dari Februari dulu nih. Betul, Karena benar. Februari itu ada namanya kita first EPT meeting, itu adalah exercise planning team meeting. Jadi di sana kita ketemu nih dengan perwakilan negara-negara ASEAN yang nanti juga akan menjadi planner berpartisipasi di Ardex. Kemudian di bulan Mei kemarin kita ada lagi nih yang final EPT. Oh Nah, iya. yang kedua itu kita memfinalkan semua skenario nanti yang akan digunakan di Ardex. Juga ada referee trainingnya, jadi wasit-wasit ini juga dilatih nih. Oke. Nanti ketika di Ardex mereka akan berpartisipasi harus seperti apa yang akan exercise itu nanti di situ semuanya kemarin dibahas. Nah, kalau di Ardex nanti yang di bulan Juli sampai Agustus ini nanti yang jelas namanya saja sudah simulation exercise ya. Betul. Jadi kita akan melakukan pelatihan, ada simulasinya. Nah, nanti ada yang kita sebut dengan tabletop exercise. Itu istilahnya kalau bahasa Indonesianya gladi ruang ya. Gladi ruang, betul. Jadi di situ nanti dikumpulkan semuanya, ada member states, ada dari tim nasional
Indonesia dan lokal semuanya akan mengeksersis, akan latihan bagaimana sih ketika misalkan ada bencana besar. Nah, kebetulan Ardex nanti adalah skenarionya gempa bumi, Gempa bumi. ya di Bantul Bantul, ya. betul. Nah, itu nanti bagaimana nih mekanismenya itu semuanya nanti akan dilatih di situ. Nah, kemudian ada yang namanya kita sebut CPX CPX. ya dan FTX. Nah, CPX ini adalah Command Post Exercise dan FTX ini adalah Field Training Exercise. Nah, kalau Command Post ini adalah sebenarnya gladi posko ya. Oke. Jadi kan kalau kita misalkan melakukan respons nih Mbak lagi ada bencana itu kan biasanya ada nih dari BNPB misalkan Pospenas. Nah gitu Iya benar-benar. nanti ini di daerah A kebetulan butuh Yusar. Bisa nggak ini ada negara yang membantu. Nah itu kayak ya semacam itulah komando-komando Betul. seperti itu. Nah kalau di FTX-nya nanti itu kita benar-benar akan melihat seperti show. Oke. Ya, itu akan menarik sekali sebenarnya Mbak nanti. Oke, Jadi oke. kita nanti akan ada mock-up atau apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesianya Ada seperti replika ya apa gitu replika. ya. Jadi nanti akan ada misalkan collapse building. Jadi bangunan yang roboh ada korban di dalamnya. Nah, itu nanti misalkan tim search and rescue atau USAR dari Singapura sama Indonesia akan bareng-bareng nih Melakukan ya penyelamatan gitu ya. penyelamatan gitu. Terus kemudian nanti ada misalkan yang terjebak dalam mobil nih. Nah, seperti Bagaimana itu cara mengatasinya. itu nanti akan semua di-exercise. Ada tim kesehatan juga nanti yang akan datang, IMT ya. Itu nanti dari berbagai negara juga akan ikut bersama dengan tim dari nasional kita Indonesia. Ada rumah sakit darurat gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau dibayangkan akan menarik sekali Mbak nanti. Seperti main teater juga ya kita ya. Tapi memang teater itu yang terpenting sambil serius gitu. Jadi Iya. kita main tapi kita tuh serius gitu ya. Dan itu ada panduan-panduannya, sudah Betul. ada skenarionya, sudah ada guidelines-nya. Jadi nanti akan mengikuti itu semua. Jadi nggak bisa seenaknya kemudian Bener. Tiba-tiba improvisasi itu juga kiranya semuanya itu sudah terbahas dari sebelumnya. Dan yang terpenting juga nih Mbak, nanti kan karena itu ada collapse building, ada penyelamatan, itu kita juga kemarin di final EBT juga disebutkan bagaimana kita safety-nya juga harus Bener, safety-nya yang diperhitungkan. terpenting. Iya, Betul. jadi ketika melakukan evakuasi jangan sampai yang mengevakuasi melakukan, juga jadi korban gitu ya. Dan itu Iya, penting banget ya untuk penting, bisa benar. dilatih juga kepada orang-orang walaupun memang ini latihan dan kita merasanya ini seperti nyata. Tapi yang terpenting keselamatan kita Betul. nih sebagai orang yang memang ingin menyelamatkan orang Iya. lain juga gitu Harusnya ya. nanti Mbak Ranti datang juga ke sana. Wih, saya diajak loh. Kayaknya yang lagi syutingin kami gak diajak ya. Kayaknya kita doang ya Mbak ya. Baik. Nah kalau misalkan kita lanjut ini karena AHA Center ini kan membantu mengkoordinasikan negara-negara ya Mas Syifa. Kira-kira dari tiap rangkaian tadi tuh mulai dari tabletop, terus juga ada command post exercise, terus juga ada field training exercise-nya juga. Negara-negara mana nih yang sudah terkonfirmasi hadir di berbagai rangkaiannya itu? Kita juga pengen tahu nih kira-kira, berapa negara nih yang mau hadir lagi ke kita Nah gitu. ini menarik nih Mbak, karena semuanya nanti yang jelas 10 negara ASEAN itu sudah menyatakan hadir. Wih. Ya kan, sampai hari ini kami sudah menerima sekitar 150 peserta dari 10 negara ASEAN. Itu kita juga belum tahu nih apakah kemungkinan besok ini juga masih akan nambah lagi. Itu yang dari negara ASEAN. Jadi kayak misalkan Singapura sudah confirm akan mengirimkan usernya. Terus kemudian kalau nggak salah saya Vietnam juga. Terus nanti Philippines itu akan ada IMT-nya. Jadi tim kesehatannya juga akan datang. Kita masih menunggu beberapa negara yang juga akan mengkonfirmasi lagi. Nah, selain 10 negara ASEAN ini, kita juga akan ada nih Mbak observer. Nah, observer ini datangnya dari partner-partnernya ASEAN nih. Jadi Australia sudah menyatakan akan datang. Terus yang jelas kita dari Uni Eropa karena itu juga salah satu pendukungnya itu juga akan datang. Dari UN OCHA partner kita itu juga akan sudah datang. Kita masih menunggu beberapa negara lagi. Jadi bakalan rame banget nih. Wih, ini kayak bener-bener kayak kita tuh di Jogja kayak ngariung ya, kita kerja sama-sama menyatukan berbagai macam istilahnya apa ya, SOP kita nih di masing-masing negara dan kita coba untuk persatukan kira-kira seperti apa nih evaluasi yang bisa kita ambil dari hasil latihan tersebut. Karena nanti observer itu kan mereka datang dari negara-negara luar ASEAN. Nah mereka juga ingin melihat nih, mengobserv kira-kira seperti apa sih gitu kan, mekanisme ketika terjadi bencana besar di ASEAN nih seperti apa, mereka ingin belajar juga.
Oke, nah Mhm. kalau melihat dari banyaknya yang sudah Mhm terkonfirmasi tadi mhm. hadir ya, ini sepertinya tuh negara-negara juga sangat antusias ya, Iya, Mas betul Syifa ya betul untuk betul. datang ke sini. Nah, kalau misalkan kita mau mundur lagi nih Mhm sedikit menceritakan tentang rangkaian Ardex ke belakang. mhm Itu kira-kira seperti apa sih antusiasmenya negara-negara ini nih di setiap mhm. tahun kita menyelenggarakan kegiatan ini dan apa hal-hal baru yang sekiranya itu dari tiap tahun, oh kita menemukan sesuatu nih di tahun ini, oh di Iya, tahun berikutnya kita mhm. nemu lagi sesuatu. Itu seperti apa sih ceritanya Mas Iya, Siva? sebenarnya saya agak lupa sebenarnya, Ardex itu, pertama kali diadakan di mana. Cuman, Mhm. yang saya ingat Indonesia sebenarnya ini bukan pertama kalinya, karena di 2018 itu di Cilegon. Oke, Nah, di Cilegon itu skalanya juga cukup besar tuh, Mbak, bahkan, lebih besar dari yang di Jogja ini karena dari sisi, pelatihannya itu tidak hanya ketika terjadi bencana alam, tapi, waktu itu kita ada hazmat juga. oh Jadi, iya, apa namanya, bahan-bahan kimia berbahaya itu yang, juga apa namanya, di-exercise atau dilatih gitu. betul. Nah, itu Cilegon, dan skenarionya adalah waktu itu, gempa megatrust, karena kan kita tahu nih Selat Sunda ya kan, ada Benar, potensi itu betul. kemudian, kita latih. Nah itu, hal yang cukup menarik juga karena ada hazmatnya. Oke, Terus, berikutnya yang ini nanti yang di Jogja ini Mbak, ini nanti adalah gempa Bantul. iya betul betul. Nah, yang menarik dari gempa Bantul ini nanti, karena, wilayah Bantul ini ternyata memang cukup beresiko gitu, apa namanya, untuk terjadinya gempa bumi karena kita sudah punya pengalaman di 2006. Nah, bagi AMS ini, merupakan sesuatu yang menarik sebenarnya, karena setiap kali penyelenggaraan Ardex itu skenarionya selalu berbeda. Beda, Jadi mereka bisa belajar hal-hal yang mungkin di negara mereka, tidak ada atau mungkin juga bisa terjadi, tapi, disimulasikan dengan cara yang benar-benar seperti realnya. betul. Jadi semua komponen ada di situ. Berarti memang pembelajaran barunya itu juga dari beberapa skenario yang Betul. terjadi di negara masing-masing penyelenggara Dan ya? akan selalu belajar, Mbak. Betul, Jadi, misalkan nanti ketika di Vietnam skenarionya apa, itu pasti misalkan dari Indonesia juga akan belajar. Jadi benar-benar. pasti akan ada satu hal yang baru gitu. Oke. Wah, Mhm. ini berarti memang seperti belajar sepanjang usia ya, kita tuh yang di Iya, pegiat kebencanaan ini ya. Karena betul. memang ternyata hal-hal baru ini juga kita temukan walaupun memang dalam kondisi yang sangat rumit Mhm ya atau chaos ketika bencana itu terjadi, mhm. tapi selalu ada pembelajaran-pembelajaran Betul. baru yang sekiranya tuh bisa kita sebarkan terus ke Mhm. negara ASEAN terutama Betul. yang paling dekat dengan kita. Iya. Dan kalau misalkan kita mau bicara aksi konkretnya nih setelah, Mhm. adanya Ardex ini di tiap tahun, apakah ada sekiranya tuh satu komitmen yang dipegang oleh, semua di negara regional ASEAN ini, salah satunya itu tempo hari kan kita juga mengirimkan bantuan Betul. kemanusiaan ya, ke Betul. Myanmar yang, bencana siklon, tropis Mocha Iya, itu. Mocha, Nah, bener. kira-kira apakah ada langkah atau komitmen lainnya yang sudah akan dipegang nih dari Ardex ini, Mhm. Mas Syifa? Jadi penyelenggaraan Ardex ini nggak, kalau orang Jawa bilang tuh bukan ujuk-ujuk kita bikin ya. Bener bener. Tapi sebenarnya kita ada yang namanya, ADMER, Mbak. Jadi ADMER itu adalah, semacam apa ya, kitab sucinya ASEAN Baik. ketika apa namanya, melakukan respon bencana. Nah itu, kepanjangannya adalah ASEAN Agreement on Disaster Management. Nah itu, apa namanya, ADMER ini di dalamnya menyebutkan bahwa memang harus, apa namanya, dilatih nih gitu, harus Oke. di-exercise karena kan kita punya SOP nih yang namanya SASOP. Jadi itu Iya, standarnya kita untuk melakukan respon. Nah, itu harus dilatih, di dalamnya tuh disebutkan bahwa setiap 2 tahun sekali ini harus di-exercise, kemudian nanti kalau ada improvement di bagian mananya itu akan betul. selalu, dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang aksi konkretnya, Mbak, saya ambil contoh aja waktu Mocha itu sebenarnya karena di dalam Ardex ini kan ada yang kita sebut dengan civil military Ah, iya coordination. betul. Jadi koordinasi antara militer dengan Dan sipil. sipil. Nah, itu sudah kita terapkan nih di Typhoon Mocha Oh, kemarin. Kalau ingat waktu, apa namanya, pengiriman bantuannya yang dari gudangnya AHA Center yang ada di, Malaysia, itu kita dibantu oleh pesawat militer. Yang batch pertama itu dari Singapura, kemudian kemarin yang bareng-bareng dengan BNPB itu kita dibantu oleh TNI kita iya dari betul. Indonesia. Nah itu koordinasinya, akan menggunakan yang kita sebut dengan civil military, Mmm, coordination. Jadi
di dalam AHA Center itu sendiri di SASOP itu ada kita military representative atau perwakilan militer yang selalu akan attach dengan AHA Center. Jadi kalau saya nih AHA Center kami pengen kita butuh pesawat militer nih, kita akan ngontak itu. Oke. Nah, itu nanti di Ardex juga akan ada. Jadi ini adalah sebuah real langkah yang juga akan ada di Ardex itu sendiri. Jadi ya itu yang kalau komitmen memang akan selalu ya Mbak, bahwa 10 negara ASEAN nanti akan datang, akan berkoordinasi, berlatih bersama, dan itu nanti yang akan diterapkan ketika misalkan terjadi bencana besar. Oke, berarti memang si SASOP ini selalu diuji cobakan ya, biar ketahuan nih ada satu leg yang kita ini harus bisa Harus diimprove nih gitu. Mbak. Jadi kan harus dipraktekkan nih. Betul, Kalau cuman bener banget. Gak bisa kitab teori saja, itu kita, bener. Kalau bencana tuh kita bener-bener kita punya gitu teorinya, Iya. punya panduan. Tapi ketika bencana itu terjadi, itu tantangan Betul, kita yang sebenarnya ya, betul, Mas Syifa ya. betul. Dan kalau ke perannya AHA Center sendiri nih, Mm-mm. Mas Syifa, karena kan tadi salah satunya itu soal mengkomunikasikan tentang gerakan kemiliteran tadi untuk mendukung kita Betul. bisa menyampaikan bantuan kemanusiaan. Mm-mm. Dan kira-kira dari perannya sendiri nih, AHA Center, apakah ada peran lain yang juga cukup signifikan yang dimainkan pada saat mengkoordinasikan negara-negara ini dalam keadaan darurat? Iya, jadi kalau peran AHA Center itu Mbak sebenarnya yang pertama kalau terjadi bencana nih ya, sebenarnya ada kalau mekanisme bantuan secara regional itu bisa ada dua. Yang pertama adalah G2G atau government to government, kayak yang dilakukan oleh kemarin Indonesia mengirimkan bantuan ke Myanmar itu secara G2G. Nah yang kedua itu melalui ASEAN atau AHA Center. Nah ini kalau di dalam itu tadi, di dalam SASOP itu tadi, kita sebutkan nih bahwa AHA Center itu bisa melakukan offer of assistance atau menawarkan bantuan nih kalau terjadi bencana, atau juga kita memfasilitasi atau mengkomunikasikan ke negara ASEAN lainnya bahwa ini terjadi bencana nih di satu negara A. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dibantu, atau sebaliknya misalkan kita mengkomunikasikan dengan negara terdampak nih, kira-kira butuh apa yang kita bisa lakukan. Nah dari situ kita bisa istilahnya memobilisasi bantuan-bantuan atau sumber daya yang ada di negara ASEAN. Itu peran yang dilakukan AHA Center ketika terjadi bencana. Selain itu juga biasanya kita tidak hanya berupa barang ya Mbak, tapi juga misalkan ada negara yang butuh ahli nih, skill ya, SDM. Betul. Nah itu biasanya kita akan deploy itu namanya ASEAN Erat. Jadi ada yang ahli dalam bidang informasi, ada yang misalkan kesehatan, seperti itu kita bisa bantu itu. Wih, berarti memang dukungannya banyak banget, dan sebenarnya AHA Center ini mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di masing-masing negara nih. Betul ketika sekali. Satu negara itu mengalami chaos karena bencana, kira-kira kekuatan dari 9 negara lainnya atau negara ASEAN lainnya nih, gimana nih cara kita bisa mendukung yang sedang membutuhkan bantuan ini? Kita selalu yakin Mbak di AHA Center itu bahwa sebenarnya negara yang bersangkutan itu sudah memiliki kapasitas. Betul. Ya seperti misalkan saya ambil contoh misalkan Indonesia ini sudah pengalaman menangani bencana kan sudah luar biasa nih ya. Bukan lagi ya, kita apa aja ada gitu ya. Tapi dalam satu kasus misalkan apa nih yang bisa kita bantu untuk lebih bisa memaksimalkan lagi gitu. Betul. Karena bagaimanapun juga yang lebih paham tentang daerah kondisi tersebut atau negaranya. kondisinya adalah negara yang bersangkutan. Nah kita AHA Center punya nih channel-channel yang bisa kita manfaatkan juga untuk lebih memaksimalkan lagi, sebenarnya seperti itu. Wih, ini memang menarik banget ya, bahwa ternyata lagi-lagi kita tuh tidak pernah sendirian ya. Iya. Ya Mas Syifa. Makanya tadi ASEAN helps ASEAN ya. Betul, dari kita untuk kita, dari ASEAN untuk ASEAN juga. Nah terakhir nih Mas Syifa, karena mengingat Mas Syifa tuh sangat sibuk ya, sudah mulai mau mendekati Ardex ini gitu. Sama nih orang satu gedung BNPB kayaknya sibuk semua nih. Betul, mukanya tuh pada serius gitu soal akhir-akhir ini ya. Nah kira-kira harapan dari Mas Syifa sendiri nih untuk pelajaran yang bisa diambil bagi negara lain nih yang akan datang ke Indonesia mengikuti Ardex. Kira-kira harapan besar Mas Syifa dan tentunya AHA Center ya dalam hal ini seperti apa Mas? Jadi sebenarnya dengan adanya Ardex ini yang pertama adalah bagaimana kemudian tadi ya kita berlatih, kita sama-sama bareng-bareng melihat SASOP, kemudian mempraktekkannya, dan apa nanti yang bisa diimprove atau ditambahkan, misalkan ada masukan-masukan dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini adalah kita melatih untuk lebih bagus lagi dalam berkoordinasi. Betul. Bagaimanapun juga nanti di sana semua komponen, elemen itu akan bersama-sama.
kita akan berkoordinasi bersama. Nah, ini akan lebih mateng lagi kalau misalkan suatu saat terjadi bencana. Tapi kita nggak berharap ya ada bencana Nggak ya. berharap, tapi walaupun tidak ada bencana pun kita tetap harus siap. Betul. Harus siap Nah, semua. berikutnya ini yang juga nggak kalah penting sebenarnya adalah network. Karena bagaimanapun juga tadi tidak hanya 10 negara ASEAN, ada banyak sekali observer dari negara-negara lain yang nanti akan ada di situ. Nah, di situ kita bisa nih menjalin network yang bagus. Bagaimana kita bersama-sama dalam hal kemanusiaan ini untuk bisa membantu negara yang bersangkutan atau daerah yang terdampak. Itu yang kita harapkan. Nah, selain itu secara dampak yang lainnya adalah ini ada di Yogyakarta akan rame. Bagaimana kita kemudian bisa mempromosikan juga ya Betul, Yogyakarta. perekonomian lokal tentunya. Wah, Betul. ini berarti sambil menyelam, minum air gitu Iya. ya, banyak banget yang bisa kita dapat dalam satu kegiatan. Terima kasih banyak loh Mas Siva sudah berbagi. Sama-sama. Bisa sama-sama kita menggali lebih dalam Betul. tentang Ardex ini dan harapannya ke depan kita sebagai semuanya ASEAN for ASEAN nih, kita semua bisa selalu bersaudara, bisa selalu bergandengan tangan, berkomitmen tentunya untuk kemanusiaan Iya, betul seperti sekali. itu. Terima kasih banyak ya Mas Sama-sama Siva. Mbak, terima Sehat kasih selalu, juga. jaga kesehatan. Kita nanti ketemu Di Yogyakarta ya. Betul. Kita akan lihat nih gimana nanti Mas Iya. Siva akan bermain peran Waduh. gitu. Aduh, kita harus melihat langsung nanti seperti apa. Oke. Baik, nah sahabat tangguh jangan lupa untuk selalu stay tune juga di semua sosial medianya BNPB karena kita akan menangkap langsung nih kegiatan Ardex itu di setiap rangkaiannya seperti apa dan harapannya kita semua semakin siap untuk saling membantu dan lebih meningkatkan kapasitas untuk membangun ketangguhan. Jadi sahabat tangguh selalu sehat dan stay tune terus ya sahabat tangguh. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Dadah sahabat tangguh. Dadah.